Halo engineers, kita akan buat project kali ini. Project yang kita akan buat adalah project kasir, di mana kita bisa menggunakan project ini untuk menyelesaikan soal UKK tahun 2024 yang judulnya juga project kasir. Oleh karena itu, ayo kita mulai. Yang kita siapkan adalah Laragon kita. Lalu nanti ada browser. Juga kita akan butuh text editor kita yaitu Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita lakukan, kita akan menjalankan dulu Laragon kita. Nah, seperti itu. Setelah berhasil start, kita akan mengakses terminalnya Laragon. Kita akan memulai menginstal Laravel kita pada direktori www-nya Laragon. Perintah untuk menginstalnya adalah composer create project Laravel Laravel akan kita sambung dengan nama project kita yaitu UKK Kasir 2024 atau kita singkat dengan 24 saja. Di enter, tunggu hingga proses instalasi Laravel kita selesai. Laravel sudah berhasil diinstal. Sekarang kita akan masuk ke dalam direktorinya Laravel tersebut dengan perintah cd spasi nama project yang tadi sudah kita buat yaitu UKK Kasir 24. Di enter, maka UKK Kasir Anda sudah ada. Untuk cek dan cek, kita memeriksa dulu versi berapa Laravel diinstal pada UKK Kasir 2004. Untuk mengeceknya, ketik saja perintah php artisan negatif v. V-nya harus besar. Nah, biar kelihatan Laravel framework-nya versi 10.4.2. Pastikan yang Anda coba juga berada pada Laravel versi 10 sekian. Oke, karena sudah berhasil, kita bisa lanjutkan. Kita akan membuat database dulu. Jadi di sini masih berada dalam direktori UKK Kasir 2024 atau kita singkat dengan 24 tadi. Kita akan membuat MySQL. Pertama kita masuk dulu ke dalam prompt-nya, maka ketiklah perintah MySQL menu root min p. Anda bisa menggunakan perintah ini untuk masuk prompt MySQL untuk membuat database. Tapi Anda juga diperbolehkan, tidak masalah jika ingin membuat database menggunakan tombol sini, baik menggunakan PHP MyAdmin atau menggunakan HDSQL atau langsung membuat create database di sini. Tergantung selera Anda saja. Selanjutkan, masukkan password, lalu kita akan buat perintah SQL untuk membuat database. Perintahnya adalah create database. Lalu sambungan nama database-nya db underscore ukk kasir 24 titik koma enter. Query OK menandakan bahwa kita udah berhasil membuat database. Karena udah oke, kita exit saja untuk keluar dari prompt MySQL. Kita akan menggunakan Visual Studio Code untuk mengedit project kita ini. Jadi masih berada pada folder atau direktori UKK Kasir 24. Kamu juga hanya perlu mengetik
kode spasi titik. Maka secara otomatis Visual Studio Code Anda akan terbuka beserta project yang akan kita kerjakan. UKK Kasir 24. Visual Studio Code-nya udah berhasil menampilkan project kita. Sekarang saatnya kita menguji cobanya. Kita akses terminal barusan yang kita gunakan untuk membuat database dan membuat project. Pastikan berada dalam direktori UKK Kasir 24. Lalu ketikkan perintah php artisan serve. Enter. Maka kita akan diberikan alamat URL untuk mengaksesnya pada 127.0.0.1.28.000. Pada browser, boleh Anda menggunakan Chrome, Firefox, Brave, atau Opera, atau mungkin ada aplikasi browser lainnya. Silakan ketik 127.0.0.1.28.000 di enter, maka Laravel Anda akan tampil. Kita akan lanjutkan untuk men-setup env kita. Jadi pada Visual Studio Code, temukan file .env dan masukkan DB database kita yang awalnya Laravel, ganti saja dengan nama database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu db_ukk kasir 24. Di save, pastikan sudah di save. Lalu di sini ada app name yang awalnya Laravel akan kita ganti menjadi nama aplikasi kita. Gunakan tanda petik yaitu kasir UKK 2024. Boleh seperti itu. Save dan save. Sekarang kita akan membuat login. Untuk membuat login, kita akan membutuhkan sebuah terminal lagi. Karena terminal ini sudah digunakan oleh PHP Artisan Serve, maka kita akan buka satu lagi jendela terminal kita dengan cara menekan tombol plus di sebelah kanan konsolnya atau terminalnya dari Laragon. Jika Anda klik tombol plus di sini, create new console, maka di sini ada startup directory for new process. Tambahkan garis miring terbalik, direktori atau nama project kita yaitu UKK Kasir 2024 atau 24 kalau nggak salah tadi ya. Lalu start. Maka Anda akan memiliki dua buah terminal, satu yang digunakan oleh Serve dan satunya lagi terminal yang akan kita gunakan untuk menjalankan seluruh perintah Artisan. Jadi akan lebih baik jangan di close. Kita akan buat login. Jadi ketik ketik dulu composer require Laravel UI. Di enter. Tunggu hingga proses instalasi Laravel UI selesai. Instalasi Laravel UI udah selesai. Kalau udah oke seperti ini, kita sambung perintahnya dengan perintah php artisan UI.2 out.
Di enter. Biasanya terdapat notifikasi PHP already exists. Do you want to replace? Tekan enter saja. Selesai. Sekarang kita uji coba dulu pada browser yang tadi. Kita refresh. Seharusnya tombol login dan register sudah tampil. Sayangnya tampilannya tidak terlalu bagus dan terjadi fight manifest error seperti ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Anda hanya perlu buka satu lagi Chrome. Kita akan akses Google. Silakan ketik Bootstrap 5W3 School. Kita akan menggunakan template-nya Bootstrap saja. Di sini ada tulisan Bootstrap 5 Get Started. Scroll ke bawah hingga menemukan Bootstrap 5 CDN. Yang di dalam terdapat Max CDN. Kita akan copy semuanya. Kita copy. Lalu kita akan pastekan di dalam Visual Studio Code pada bagian Resources, pada bagian Views, Layouts, AppBlade. Kita akan gantikan H5 ini pada baris 17 tersebut dengan kode yang kita copy dari Bootstrap 5W3 School tadi. Jadi dipastekan saja, lalu di save, pastikan sudah di save. Sekarang kita lihat hasilnya. Sebelumnya error, jika di refresh, tampilan kasir sudah bagus. Masuk dalamnya register. Login sudah berhasil, tampilannya bagus. Namun sayangnya fungsinya belum bisa kita gunakan karena kita belum memigrasikan database kita. Dan ada hal yang harus kita tambahkan sedikit pada bentuk skema tabel kita. Silakan ke Visual Studio Code. Anda cari pada database, migration, user table. Ini kode awalnya. Kita akan tambahkan di bawah password variable table. Kita isi dengan string, yaitu level. Kita berikan nullable, di koma. Fungsi level di sini kita akan buat apakah pengguna yang kita daftarkan itu statusnya adalah admin atau petugas. Jika tidak terjadi error pada tampilannya, berarti kita bisa langsung lanjutkan. Kita akan membuat akun administrator dulu. Untuk membuatnya, kita akan membutuhkan akses ke database. Kita akan mengisi secara manual. Namun, mengisi secara manual akan cukup memakan waktu, apalagi jika terjadi kesalahan pada kode-kode atau database kita. Jadi, kita akan manfaatkan fungsi seeder. Untuk menggunakannya, silakan akses terminal. Gunakan terminal yang kosong, jangan gunakan terminal yang PHP serve di sini ya. Gunakan yang masih kita pakai untuk menginstal UI barusan. Perintahnya adalah php artisan make seeder. Kita akan sebut dia dengan user admin seperti ini. Enter. Maka Anda akan dibuatkan sebuah file user admin php. Silakan coba kita cek pada bagian seeder, user admin di sini sudah ada. Sekarang kita akan buat akun admin. Pada baris 6 use Illumine database seeder, kita akan tambahkan lagi use app garis miring models garis miring user di koma. Biar kita tambahkan model user.
Setelah itu, pada public function run void di sini, kita tambahkan variabel data atau admin saja ya. Admin sama dengan new user buka kurung titik kurung titik koma. Setelah itu variabel admin. Yang pertama kita butuhkan adalah nama si admin atau name, karena nama apa ya di dalam migrationnya di sini kita gunakan name, maka kita juga ikutkan dia dalam sini menjadi name sama dengan nama adminnya siapa, terus admin saja. Lalu variabel admin lagi kita akan tambahkan emailnya sama dengan masukkan email yang kita akan gunakan untuk login. Ini contoh saja admin hkasir.com. Ada email, pastinya ada password kan? Jadi kita tambahkan admin lagi. Password sama dengan kita menggunakan apa ya namanya kriptografi atau enkripsi by crypt untuk membuat passwordnya menjadi tidak terlihat jelas. Passwordnya kita akan buat 123456789. Baik, passwordnya sudah. Sekarang admin lagi. Kita akan masukkan admin ini ke level admin juga. Seperti itu, titik koma dan terakhir variabel admin. Kita akan save. Admin udah dibuat, kita buat satu lagi untuk petugas. Tugas sama juga new user. Variabel petugas. Name-nya. Kita akan kasih nama petugas juga. Petugas. Setelah itu tambah lagi variabel admin. Emailnya sama dengan petugas hkasir.com. Di koma variabel admin lagi. Oh, admin sih, sorry, bukan admin tapi sini petugas. Petugas, iya petugas, ini juga petugas. Password. Iya sama dengan bcrypt juga. Bcrypt. Passwordnya boleh kita samakan. Setelah itu variabel petugas lagi. Kita isi levelnya. Level sama dengan petugas. Di koma terakhir baru kita petugas, kita save. Oke, admin sudah, petugas sudah. Sekarang kalau udah dibuat dua akun ini, kita ke database seeder dulu. Database seeder di dalam folder yang sama ya. Pada public function void kita akan tambahkan variable this call, lalu nama dari file ini yaitu user admin .2 class, koma save. Nah, itu untuk membuat user awal ya, user awal admin dan petugas dan memasukkan dia ke dalam daftar database. Sekarang kita akan mengirimkan user kita ini lengkap dengan struktur tabel kita menggunakan perintah migrasi. Oleh karena itu, kita akses dulu terminal kita, lalu untuk melakukan migrasi, ketikkan saja perintah php artisan migrate fresh tambahkan seed. Kenapa saya menggunakan fresh? Karena ini masih awal, kita memigrasi bersih-bersih dari apapun yang ada dalam tabel kita.
Anda menggunakan migrate saja tanpa fresh pun seharusnya tidak ada jadi masalah. Jika proses ini Anda terdapat error, tolong cek tipe-tipe yang Anda ketik. Baik, sudah berhasil, migrasinya berhasil. Sekarang kita tes dulu menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Di sini kita refresh. Email address-nya kita akan ke login. Kita akan gunakan akunnya admin yang tadi sudah kita buat di user admin di sini ya, yaitu admin kasir dan passwordnya 123 sampai 0. 123. Sekarang kita login. Ya, you are login in admin. Bagaimana dengan petugas? Kita login lagi. Paste ini petugas. Passwordnya 123456789. Login. Ya, petugas. Sekarang kita udah berhasil melakukan login pada admin dan petugas.